Shalom semuanya. Hari ini juga kita lanjut Matius pasal ke-8, mulai ayat 18 kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dulu ya saya pindah ke apartemen. Di situ ada 2 kamar kecil dan bisa dapat mandi kedua depannya, dan juga ada dapur, dan ada 4 kamar tidur. Setelah tiba saya masuk ke dalam rumah itu, apa yang saya berpikir adalah, kalau saya bisa membeli rumah seperti ini di Yerusalem, itu bagus sekali. Kalau saya kasih apartemen ini kepada Yesus, dan Tuhan Yesus setiap malam pulang dari luar dan tidur dan mandi, lalu besok pagi dia pergi untuk menginjili, dan lalu saya dapat membersihkan kamarnya, rapikan tempat tidurnya, itulah akan menjadi bagus sekali, kira saya begitu. Lalu biar Yesus pakai 1 kamarnya, dan ke-12 murid-murid itu dibagi 3, jadi 4 orang masuk ke dalam 1 ruangan kamar, itu akan menjadi baik. Setelah saya masuk ke apartemen ini, sering saya berpikir seperti begitu. Tapi pada waktu Yesus ada di dalam bumi ini, dia tidak sama sekali mempunyai rumah atau 1 kamar pun nggak ada. Dulu saya juga melayani di kota Kimcheon. Awalnya saya tidak punya rumah juga, jadi saya berdoa kepada Tuhan untuk rumah. Setiap kali saya berpikir ulang, saya merasa syukur kepada Tuhan. Suatu ketika saya menemukan satu pengumuman dari rumahnya, itu akan disewa. Itu rumahnya kelihatannya bagus sekali. Dan dalam doa saya dengar suara, sepertinya saya dengar suara bahwa bagaimana rumah itu? Ya, itu yang baik. Jadi saya cek ulang, itu masih disewa, masih belum ada yang kontrakan. Lalu saya ketemu dengan pemiliknya. Sebelum saya ketemu dia, Tuhan memberi hati bahwa dia akan memberikan rumah ini kepadaku. Saya datang di rumahnya dan berkata kepada pemilik bahwa, aku ini adalah hamba Tuhan. Saya datang untuk memberitakan Injil di kota ini. Tetapi ada salah seorang yang tinggal di kota ini, merugikan kepunyaanku, karena saya sudah kasih uang deposit untuk sewa rumahnya, tetapi pemilik ini itu ambil uang hanya kabur. Setelah itu saya berdoa kepada Tuhan permasalahan rumah, dan Tuhan kasih janji kepadaku, dia akan kasih rumah ini. Jadi saya berharap kau kasih rumah ini kepadaku. Memang itu susah berkata kepadanya, tapi kenapa saya bisa berkata kepada pemilik itu waktu itu adalah semakin banyak saya berdoa, Tuhan selalu memberi keyakinan bahwa dia akan memberi rumah itu kepadaku. Setelah saya berkata ini, pemilik menutup mata cukup panjang, lalu dia mulai berkata bahwa aku ini adalah seorang penatua di gereja di dalam kota. Tuhan telah memberikan
bangunan yang baik di pinggir jalan. Dan hamba Tuhan mau pakai ini. Bagaimanakah saya bisa menolak itu? Ya, pakai ini. Jadi dia memberikan rumah itu. Masih saya ingat seperti yang kemarin. Jadi itulah hari kami pindah ke rumahnya. Jadi saya suruh kepada saudara-saudara pindahkan barang-barang. Tapi saya mengambil kitab dan pergi pinggir jalan untuk menginjili. Itulah hari yang hujan. Setelah saya selesai konsultan sama seorang jemaat di rumahnya, ada hujan. Jadi saya keluar dari rumahnya. Waktu itu saya mau kena hujan. Jadi saya membungkus kitab di dalam bajuku. Dan sepanjang sore itu saya kena hujan dan berjalan kaki ke rumahnya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan bahwa, Tuhan, pada saat Engkau ada di dalam bumi ini, Engkau tidak sama sekali punya rumah. Sepanjang hari memberi khotbah dan tidur di Bukit Zaitun. Ya, susah makan dan susah mandi, itu kehidupanmu, Tuhan. Kalau hari yang hujan seperti hari ini, di manakah engkau bisa istirahat, menghindari hujan? Kalau ada hujan deras, di mana kau menyembunyikan diri untuk menghindari hujan? Kalau musim dingin datang, di mana kau menghindari kedinginan? Seperti begitu Tuhan berada di dalam bumi ini. Tetapi Tuhan, siapakah aku? Jadi engkau memberi rumah kepadaku. Jadi dengan ini, saya merasa syukur kepada Tuhan sampai menangis dan kena hujan dan pulang ke rumah. Tuhan Yesus tinggal di dalam bumi ini tanpa rumah, tanpa kamar. Tapi kita semua masing-masing mempunyai rumah kan? Walaupun baik atau tidak. Ada yang sudah bisa beli, dan atau ada yang kasih sewa per bulanan atau tahunan. Tetapi memang kita masih punya rumah, tempat tinggal. Kita bisa hidup, tinggal, tidur, istirahat. Tetapi zamannya Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia tidak sama sekali punya rumah. Pada saat dia mengadakan perjamuan yang terakhir, dan ia ingin makan bersama dengan saudara-saudaranya, tapi tidak ada rumah dia, jadi pinjam ruangan, jadi makan bersama dengannya. Memang ada beberapa yang undang Yesus untuk kasih makannya. Tetapi jarang kita menemukan cerita Tuhan Yesus diundang makan dan tidur begitu. Banyak kali dia memberi khotbah di sekitar Galilea atau Bukit Zaitun. Ini bagaimana Tuhan hidup di dalam bumi ini. Satu ketika saya berpikir bahwa apakah saya juga hidup seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang di bumi ini dan hidup susah. Apakah saya bisa enggak hidup seperti Yesus Kristus tanpa rumah? Jadi saya mau lanjut berpikir, jika saya tidak punya rumah, gimana? Mungkin satu minggu atau satu bulan perjalanan misi tanpa uang bisa jadi, tapi tanpa rumah bisa saya hidup sekitar 1 tahun, 5 tahun lebihnya. Setiap saat saya ingat Yesus yang tidak punya rumah, saya merasa maaf kepada Tuhan Yesus. Betapa banyak orang Tuhan yang sembuhkan. Betapa banyak orang yang Tuhan menolong yang susah. Mereka yang berkata, terima kasih Tuhan, sembuhkan anakku, suamiku, yang lain. Terus mereka berkata, akhirnya mungkin ada yang bisa kasih uang dan itu pun bisa diterima.
Tapi Tuhan Yesus tidak sama sekali hidup sepertinya begitu. Jadi seperti aku ini yang percaya Yesus, saya dulu berpikir apakah saya coba hidup tanpa rumah dan kamar sekitar 1 tahun. Ya, saya masih belum melakukan gitu, tapi dalam pikirannya saya berpikir begitu. Ya, kalau saya mencobanya begitu, apa yang terjadi masih kurang tahu, tapi kira saya itu tidak bisa jadi. Jadi, susah sekali pasti saya hidup tanpa rumah seperti Yesus. Dan juga di musim dingin di Korea sangat-sangat dingin kan? Jadi, apakah saya bisa hidup tanpa rumah di musim dingin? Di musim dingin, walaupun saya pakai baju-baju tebal, tapi lama di luar, dingin sekali, nggak bisa tahan. Jika saya hidup tanpa rumah, mungkin bisa tidur di luar, tapi betapa sulit hidupnya, betapa susah, ya kan? Tapi Tuhan Yesus hidup sepertinya begitu. Lalu, Dia memberi rumah kepada kita, kasih kamar ke kita, kasih baju sama sepatu, dan lain-lain. Membandingkan Yesus, kita hidup jauh lebih baik daripadanya, ya kan? Walaupun begitu, kita agak menyebar diri, merasa kecewa, itu terasa malu di depan Tuhan. Jadi, tempat tinggal saya di apartemen ada 4 kamar. Setiap saat saya melihat kamar-kamar itu, saya berpikir begitu. Ya Tuhan, kalau saya sempat punya rumah seperti yang ini di Yerusalem, jika saya tinggal di zamannya Yesus Kristus, mungkin saya bisa serahkan ini kepadamu Tuhan Yesus, ingin melihat engkau istirahat dengan baik. Kadang saya punya hati begitu, tapi walaupun saya tidak bisa serahkan rumah, tapi harus mendamaikan hati dia kan, tetapi sering saya jatuh ke dalam keinginan dan apa yang saya suka diri sendiri dan tidak menyenangkan Tuhan. Itulah yang saya sering berbuat begitu. Jadi betapa banyak yang sakit disembuh oleh Yesus. Betapa banyak orang yang susah ditolong oleh Yesus. Karena mereka sungguh mengalami mujizat-mujizat Yesus, ya kan? Seperti Jairus, anaknya sudah mati tapi dibangkit dari Yesus. Dia adalah pimpinan agama, pasti mempunyai jabatan dan tempat yang baik. Jadi kalau ditolong oleh Jairus atau tidak butuh darinya juga. Tapi kalau Tuhan Yesus ingin, dia bisa pasti hidup di rumah yang terbaik di Yerusalem. Tetapi pada saat Yesus lahir di dalam bumi ini, tidak ada rumah, harus lahir di kandang. Dan sepanjang kehidupannya, dia hidup tanpa rumah dan mati di atas kayu salib. Dan lalu dia pulang, terangkat ke kerajaan surga, di mana seharusnya Yesus berada. Tetapi kita, dibandingkan Yesus hidup dengan baik-baik, kita mempunyai rumah dan kamar, kulkas, yang lain-lain. Walaupun begitu, kita manusia masih mengingini sesuatu, masih mengingini untuk mempunyai yang lain, ada yang hidup begitu. Jadi saya sendiri juga hidup sebagai seorang pendeta, tetapi saya merasa agak malu kepada Tuhan karena kehidupanku menjadi jauh lebih baik daripada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus pernah naik mobil ini? Apakah Tuhan Yesus pernah makan yang enak ini? Biasa, sepertinya kehidupan yang kita ini adalah jauh lebih baik daripada zamannya Yesus Kristus. Dan baju-baju yang saya punya ini juga, kalau ini bisa dibandingkan zaman yang lalu, mungkin para presiden pun tidak bisa buat baju yang terbaik ini. Dan jam tangan yang saya punya ini juga
Yang presiden-presiden di zaman yang lalu tidak bisa terima, tidak bisa ambil ini. Zaman yang lalu mereka pakai jam tangan yang gemuk, dan harus putarkan dulu biar dia kerja, ya kan? Nggak nyaman. Jadi dulu orang-orang hidup seperti begitu. Itu tidak sama sekali dibandingkan dengan kenyamanan zaman ini. Rumahnya menjadi baik, sepatu, mobil, makanan, semuanya akan menjadi baik dibandingkan zaman yang lalu. Walaupun begitu, kita masih mengingini untuk membeli dan menerima sesuatu yang lebih baik daripada yang dulu. Jadi saya sering membandingkan kehidupan diriku sendiri kepada kehidupan Yesus Kristus. Dan setelah saya menikah dan dapat anak, dan anakku melahirkan anaknya juga, dan saya dapat melihat kehidupan anakku jauh lebih baik daripada dulu saya hidup seumur anakku ini. Awal mulanya saya sama istri dapat anak, tak membesarkan mereka, makanan pun susah, ya kan? Nah, seperti begitu Tuhan Yesus hidup dengan miskin dan lapar. Dia selalu haus dan lapar, dan dia hanya mempunyai satu baju saja, tidak ada yang lain. Dan dia tidak sama sekali mempunyai satu kamar pun gak ada. Dengan begitu Tuhan Yesus hidup di dalam bumi ini. Suatu ketika ada seorang datang, dia mau mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, serigala di hutan mempunyai liang, ya kata Tuhan Yesus gitu kan. Dan juga burung mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, artinya Yesus kan, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya tidak ada tempat tinggal untuk Yesus Kristus. Pada saat dia lahir di kandang. Akhirnya pada saat dia mati, dia tidak sama sekali pemakaman diri sendiri. Jadi pinjam makaman dari Yusuf dan dia dikuburkan di situ. Dia sudah mempunyai berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan Yesus mempersembahkan semuanya untuk menggembirakan kita. Jadi sering saya membandingkan kehidupanku dengan kehidupan Yesus. Dan kehidupanku jauh lebih baik daripada kehidupan Yesus. Walaupun begitu, masih ada banyak yang kecewa, masih ada yang mengingini terima banyak. Banyak kali kita menemukan hal-hal begitu. Jadi sering ada banyak orang berkata, aku mau mengikutimu Tuhan. Seperti begitu, saya juga ingin merasa mengikuti Yesus. Seperti hanya duduk di depan Yesus pada saat dia memberi khotbah di bukit depan Galilea dan ingin dengar khotbah sepanjang malam. Seperti saya berjalan bersama Yesus dari Yudea sampai ke kota yang lain. Pada saat Tuhan Yesus kasih makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti itu, saya ingin makan roti itu. Dan pada saat Tuhan membuat air menjadi anggur, saya ingin meminum anggur itu. Seperti begitu saya ingin sekali merasa Engkau lebih mendekatinya. Lalu saya pernah ke Israel, mulai dari Bethlehem, kota yang kelahiran Yesus Kristus. Lalu saya pernah ke Galilea, dan juga pernah ke Kapernaum, tempat ibadah. Hanya ada tempat-tempat saja, tapi saya mengunjungi di situ. Dan juga pernah ke Kana Galilea, di mana Yesus membuat anggur dari air biasa. Dan juga pernah ke tempat kuburan Yesus Kristus.
dan tempat yang kolam Bethesda. Dan dengan itu saya mau merasa Yesus Kristus di dalam hatiku. Dan apa yang saya merasa Yesus waktu itu ingin simpan di dalam hatiku. Tetapi banyak orang lebih dari menyimpan Yesus sendiri di dalam hatinya diri, tetapi masih mengingini, menyimpan, dan menanam keinginan tentang rumah mewah, mobil mewah di dalamnya. Jadi terkadang saya sering mengingat kembali bagaimana kehidupan Yesus Kristus, yang aku memang tidak bisa hidup sepertinya Yesus, tetapi kemungkinan satu hari pun saya ingin hidup seperti Yesus hidup. Atau 1 jam pun seperti Yesus berdoa sampai sakit kakinya, saya mau melakukan begitu. Walaupun sebentar, saya mau dianggap sepi, dikutuk seperti Yesus. Kadang saya mempunyai hati begitu. Jadi Tuhan, Engkau sungguh mengasihi aku. Jadi dia menyangka semua kemuliaan dari Tuhan dan datang di bumi yang kelihatannya tidak berharga. Tetapi dia bukan seorang yang tidak berharga, tetapi yang maha mulia. Dia lahir di kandang, akhirnya pemakamannya juga dipinjam oleh yang lain. Dan selama dia hidup di dalam bumi ini, dia tidak sama sekali mempunyai apa-apa, kecuali baju saja. Kalau saya pindah rumah, kemungkinan 1 truk pun susah muat semua barang-barangku. Dan sama istri punya banyak barang juga. Ya kan, kepada perempuan mereka mempunyai banyak barang-barang pribadi. Dan sepertinya begitu, saya berpikir tentang Yesus dan memandang Yesus. Dan saya merasa bahwa keinginan saya terhadap duniawi tetap terhancur. Saya merasa melihat bahwa aku dapat merendahkan hati dan memandang Yesus. Tapi terkadang tanpa aku sadar, saya menemukan diri, menjauhkan diri dari Yesus, berada di dalam duniawi juga. Seorang pendeta dari Amerika ke Korea, pendeta Pak Yongju, dia bersaksi bahwa sekitar 6 bulan kemudian dia pulang dari Amerika, dia tidak bisa membongkar barang-barang yang dia membawanya. Bangun dari tidur, mandi, lalu keluar, dan sepanjang hari ada di luar dan pulang ke rumah hanya tinggal tidur saja. Lalu apa yang dia berkata adalah barang-barang yang dia bawa dari Amerika tidak tahu apa yang ada isinya karena kesibukan. Tetapi kehidupan dia tinggal di Korea merasa syukur dan berbahagia. Ya, memang dia tidak sama sekali mempunyai apa-apa. Hanya ganti baju, mandi, keluar dari rumah, dan sepanjang hari dia bersekutu, membaca kitab, memberitakan Injil, dan memberi khotbah, melakukan tugas-tugas gereja gitu. Dan jam 11, jam 12 malam, pulang ke rumah, ya rapin sedikit dan tertidur, dan bangun besok pagi-pagi, langsung datang ke gereja dan makan sarapan, lalu lanjut tugas hari-hari. Ya, memang masih belum cukup seperti Yesus, tapi masih dekat kepadanya. Jadi untuk beberapa bulan dia sudah pulang dari Amerika, tapi masih belum bongkar muatnya. Dan dia berkata, inilah saya masih belum pernah kebahagiaan ini. Dulu saya berpikir kita sudah mempunyai banyak, tetapi masih ingin lagi, masih ingin mempunyai lagi. Seperti Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak
mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi apakah Yesus gugup, takut? Apakah dia merasa sulit? Tidak sama sekali tidak. Tuhan tidak sama sekali merasa sulit dan menjadi miskin, tetapi mengkayakan kepada yang semuanya. Apakah Tuhan Yesus terasa tidak nyaman? Tidak sama sekali. Sebutkan dia tidak nyaman. Kadang dia tertidur di atas perahu, walaupun ada badai besar, pasti dia terasa capek. Tetapi walaupun begitu, Tuhan Yesus tetap hidup untuk kita manusia. Jadi saya ini juga ingin mirip kepada Yesus. Tidak hanya memberitakan khotbah saja, tetapi kadang saya juga ingin coba hidup seperti Yesus tanpa rumah. Kadang saya hidup bukan dengan tidak mempunyai apa-apa seperti Yesus. Tapi sampai sekarang saya masih belum bisa melakukan begitu. Sungguh saya ingin menjadi seperti Yesus. Harapkan kehidupan Yesus datang kepada kehidupan kita. Kita ketemu sesi berikutnya.